Baik, selamat sore untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Perkenalkan, nama saya Franti Baineo, NIM 1803 03 0145, kelas Sosiologi C semester 6, jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, kali ini saya mereview buku yang kedua, Tugas Pendidikan Anti Korupsi, dengan judul Korupsi sebagai Konstitusional Republik. Baik, tidak memperpanjang waktu lagi, saya langsung mempresentasikan materinya. Yang pertama, korupsi sebagai peluruhan politik. Menurut Transparency International, korupsi adalah masalah sosial, masalah yang serius. Pada tahun 2016, hanya 2 negara, Denmark dan Selandia Baru, dari 176 negara bagian yang disurvei mendapat nilai di atas persentil 90 atau setara dengan nilai A dalam keberhasilan politik, dan lebih dari 2/3 mendapat skor di bawah 50%. Untuk menunjukkan bahwa mayoritas perwakilan pemerintah menderita korupsi endemik, semacam sistem korupsi besar-besaran yang melanggar hak asasi manusia, mencegah development dan bahan bakar pengucilan sosial. Bahkan jika persepsi korupsi indeks mencoba untuk secara eksplisit menjelaskan korupsi sistemik sebagai kebalikan dari hanya uang tunai untuk suara. Korupsi definisi politik saat ini, korupsi lokal belum memungkinkan pengukuran yang akurat dari strukturnya. Lapisan struktural karena tetap buta terhadap prosedur, peran, dan kelembagaan politik bermain dalam mendorong korupsi melalui fungsi normalnya. Di dalam bab ini berpendapat bahwa kita bekerja dengan menjelaskan reduksionis yang tidak sempurna. Korupsi politik yang meskipun memungkinkan untuk penelitian kuantitatif generalisasi berdasarkan variabel teramati yang bijaksana, tidak menangkap bentuk korupsi sistemik yang lebih luas, lebih keras, dan merusak itu para pemikir politik kuno dan modern ingin menghindar. Korupsi sistemik yang meliputi bentuk struktural korupsi. Yang pertama, korupsi politik sistemik dalam pemikiran kuno. Aristoteles menyebut aliran pemikiran ini berusaha memahami bagaimana pluralitas di alam semesta dapat dihasilkan dari materi sebagai satu subpendirian. Yang kedua, korupsi individu dan tantangan Machiavellian. Perhatian Machiavellian dengan korupsi politik tertanam di dalamnya eksperimen luar biasa, eksperimen yang luar biasa, dan Republik Florence yang
dimulai pada tahun 1494 dengan pembentukan Dewan Agung berpendapat bahwa suatu bentuk demokrasi langsung gairah yang memungkinkan partisipasi warga negara yang luas dalam legislatif, elektoral, dan otoritas peradilan di dalam republik meskipun memiliki kekuatan yang luas. Yang berikut korupsi sistemik dan oligarki kekuasaan. Dalam definisi korupsi politik, Mark Hill berpendapat bahwa tantangan utama tentang cita-cita bentuk aturan politik yang tidak kerusak. 117. Apakah demokrasi harus dibawa berdiri sebagai prosedural? Atau 118 musyawarah, atau 119 atau 120 bentuk politik radikal itu sendiri masalah kontroversial. Mengikuti logika Aristoteles, pemerintah perwakilan dapat disusun baik sebagai tipe ideal majemuk yang didefinisikan oleh istilah kontrasnya dan sebagai rezim politik jangka menengah yang bergerak menuju salah satu ekstremnya. Liberal yang ideal, demokrasi menjadi rezim hibrida yang terdiri dari prinsip-prinsip demokrasi dan liberalisme. Definisi minimal tentangnya akan menjadi rezim yang menyadari sepenuhnya demokratis dan liberal berakhir untuk secara akurat mewakili kepentingan mayoritas dalam batas yang ditentukan oleh hak individu dan pemisahan kekuasaan. Yang berikut adalah interpretasi elitis republik. Seperti yang dikatakan dalam bab sebelumnya, korupsi politik yang sistematik seharusnya terjadi dipahami sebagai fenomena yang tak terhindarkan. Itulah ancaman konstan terhadap kebebasan endemik di semua bentuk pemerintah. Pengakuan atas proses tanpa henti ini, kerusakan politik mendorong para pemikir politik kuno dan modern untuk belajar konstitusi yang ada dan terlibat dalam tugas yang mungkin mustahil untuk merancang rezim yang sempurna, tatanan politik yang akan kebal terhadap degradasi institusi dan prosedurnya, dan dengan demikian abadi berputus dari inevitable nasib yang nasib membusukkan dan perubahan rezim. Teori konstitusi campuran yang dapat ditelusuri kembali ke Politiae Aristoteles, campuran oligarki dan demokrasi berasal dari kritik terhadap konstitusi monarkis yang murni dan mengusul obat realis untuk korupsi sistematik berdasarkan
institusialisasi berbagai bentuk kekuasaan yang terus berkembang dan dibatasi ini memeriksa satu sama lain mengikuti kecenderungan ekspansi mereka sendiri daripada murni karena kebajikan atau kewajiban hukum. Yang berikut material konstitusional. Ada banyak kontroversi dalam teori kritis tentang arti dari materialisme dan sentralitasnya dalam tradisi Marxis. Saya tidak ingin berkontribusi di sini untuk debat filosofis ini, melainkan menggunakan materialisme sebagai metode untuk mempelajari struktur ketatanegaraan dan legitalisnya sebagai lensa analisis laksanakan perorganisasian kekuasaan politik dan ekonomi, hak dan hukum sebagai tersusun dalam konjungtur tertentu yang dikondisikan oleh relasi kuasa yang ada dan struktur pembenaran ideologis mereka. Sebuah interpretasi materialis dari konstitusi harus berasal dari perorganisasian faktual dan pelaksanaan kekuasaan yang diizinkan dan difungsikan oleh yayasan, lembaga, aturan, dan prosedur nasional atau ketiadaannya. Yang berikut ada 3 bagian dalam teori interpretasi material. Yang pertama, konstitusionalisme plebeian. Bahkan jika interpretasi material dari konstitusi dapat ditelusuri kembali ke Plato untuk siap ketidaksetaraan sosial ekonomi merupakan bagian integral dari struktur politik. Yang kedua, teori hukum reformis revolusioner. Menurut Machiavelli adalah pemikir konstitusional pertama yang memiliki interpretasi materialis republik dan proposisi kelembagaan yang bertujuan untuk mengoreksi sosial, ekonomi, dan politik dalam kesetaraan untuk mencegah penyimpangan yang tak terhindarkan republik menjadi oligarki. Yang ketiga, pemikiran hukum kritis. Selain uraian kelembagaan yang positif dari konstitusi materialis ini, pemikiran Machiavelli didasarkan pada konflik antara sedikit dan banyak juga yang mempengaruhi teori kritis hukum yang dominan negatif, dibangun melawan sistem hukum di bawah materialisme dan membumi tentang konflik antara modal dan tata negara. Baik, sekian hasil presentasi saya dan saya mengucapkan terima kasih.